Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah setelah kita sholat subuh berjamaah, kita bisa melanjutkan ta'lim, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Raudhatul Jannah ini, masjid yang kita cintai ini, semoga kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, marilah kita niatkan secara benar bahwa kedatangan kita di tempat ini dalam rangka untuk memperbaiki diri, bukan dalam rangka ritual pengajian, tapi memperbaiki diri, dan sekaligus bagaimana kita punya sumbangsi terhadap Islam ini, dan cinta kita kepada Islam ini, dan bagaimana kita bisa mewariskan Islam ini pada generasi kita selanjutnya. Nah, itulah sebabnya pada pagi ini, waktu subuh ini, saya akan bicara yang agak serius, karena ini berkaitan dengan masa depan kita, masa depan generasi kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian pernah baca buku yang ditulis oleh Samuel Huntington. Dr. Samuel Huntington, beliau menulis buku yang sangat spektakuler sebagai karya magnum opus. Judulnya beliau tulis adalah The Clash of Civilizations. Kalau diterjemahkan, benturan peradaban. Jadi beliau menulis buku yang sangat penting, dan ini menjadi buku utama dipelajari di kampus-kampus di Eropa, bahkan juga di kampus-kampus Islam di Timur Tengah. Dan sudah diterjemahkan juga karya itu dalam versi bahasa Arabnya, meskipun beliau tulis dalam versi bahasa Inggrisnya yang tadi saya sebut The Clash of Civilizations, benturan peradaban. Saya kira ada yang baca buku itu ya. Ini serius enggak? Meskipun belum baca, tapi saya berikan inti dari buku itu. Ada dua istilah kunci. Dua istilah kunci ini, yang pertama beliau sebut dengan istilah The West Civilization, yang kedua Islamic Civilization. Kalau diterjemahkan, peradaban Barat dan peradaban Islam. Aneh istilah ini. Dan paling tidak di antara kita ada yang pernah baca buku yang ditulis oleh pendiri Pakistan. Beliau adalah Dr. Sir Muhammad Iqbal, dan beliau bersama-sama dengan Dr. Muhammad Ali Jinnah sebagai pendiri Pakistan. Beliau punya murid yang bernama Dr. Fazlur Rahman Al-Ansari, dan beliau punya murid yang namanya Dr. Maulana Syekh Imran Hussein, yang sekarang beliau berusia 80 tahun. Dan beliau alhamdulillah salah satu guru saya yang masih hidup.
Beliau, Dr. Muhammad Iqbal, menulis buku yang berjudul The Reconstruction of Islamic Thought. Kalau diterjemahkan, rekonstruksi pemikiran Islam. Kalau kita cermati dua buku ini, penting untuk didaras ulang untuk kita, karena ini bicara mengenai tema besar. Tema besar yang dimaksud, kalau tadi ada istilah peradaban Barat dan peradaban Islam, ini sebetulnya kontras. Bukan hanya kontras istilah yang dipakai, tapi juga kontras tujuan yang digapai. Kalau kita belajar sejenak, istilah tadi ada sesuatu yang nggak nyambung sebetulnya. Saya sederhanakan bahasa saya supaya bisa dipahami, karena saya tahu di sini ada S5, S6, S7. Jadi ada istilah peradaban Barat. Kalau disebut Barat, itu kan arah, itu wilayah. Kalau ada Barat, ada Timur. Ada Timur, ada Utara. Ada Utara, ada Selatan. Tapi kenapa dinisbatkan dengan istilah Barat, peradaban Barat? Apa yang dimaksud ini? Istilah yang kedua sebagai pembandingnya, beliau sebut, memang sengaja beliau menggunakan istilah, Samuel Huntington dalam karyanya itu menggunakan istilah Islamic Civilization. Arti harfiahnya peradaban Islam. Kenapa? Yang satu menunjuk pada arah, menunjuk pada kawasan, yakni kawasan Barat, disebut peradaban Barat. Yang satu disebut peradaban Islam. Bukankah Islam itu bukan arah? Bukankah Islam itu agama? Tapi kenapa dibenturkan dengan Barat sebagai kawasan atau wilayah? Ada apa di balik ini semua? Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang sifatnya provokatif, bukan. Tapi ini ada message, ada pesan bahwa Islam yang dimaksud oleh Samuel Huntington itu bukan semata-mata agama. Islam itu bukan semata-mata dipahami sebagai agama oleh orang Barat. Mungkin kita sendiri rata-rata bisa dikatakan 90% atau 75% kita menganggap Islam itu hanya sebagai agama. Padahal Islam itu bukan sebagai agama semata-mata, tapi Islam itu sebagai peradaban. Jadi sangat keliru sekali kalau kita memandang Islam itu hanya di kerangkeng, tahu di kerangkeng? Hanya dibatasi, hanya dalam konteks ritual. Keliru sekali kalau kita memahami Islam hanya dipahami dalam konteks ibadah di masjid. Keliru sekali kita bisa bila memahami Islam hanya dipandang dalam konteks agama. Tetapi justru kesadaran ini muncul bukan internal kita. Justru kita dikejutkan dengan cara pemahaman orang Barat ketika melihat Islam. Ternyata bukan sebagai agama saja, tetapi dipahami sebagai peradaban. Kalau peradaban itu sifatnya holistik, bukan hanya bicara agama, tapi juga bicara non-agama. Makanya kadang-kadang kita juga prihatin ya, dipisahkan antara ilmu agama dengan ilmu non-agama. Dipisahkan antara sains secara sekuler dengan fikih. Ini ada sesuatu yang gak match. Itulah sebabnya dengan karya yang ditulis oleh Samuel Huntington, kita dicelikkan mata kita bahwa Islam itu bukan agama saja, tapi peradaban. Salah satu contoh kenapa beliau menggunakan istilah peradaban Barat, karena peradaban Barat itu tidak bisa dilepaskan dari peradaban Islam. Tanpa Islam, Barat tidak seperti yang kita lihat sekarang. Sains begitu berkembang itu karena sumbangsih Islam. Tanpa Islam, maka tidak mungkin peradaban Barat seperti yang kita lihat sekarang.
Dulu, ini pakai bahasa rakyat saja. Dulu orang-orang Eropa itu nggak pernah mandi. Karena nggak kenal namanya sabun. Istilah sabun itu adalah produk Islam. Mandi itu diperkenalkan oleh tradisi Islam. Pernah tahu sampean orang barat nggak pernah mandi? Nggak tahu? Berarti kurang piknik. Orang barat dulu nggak mengenal yang namanya angka Arab. Tahu angka Arab? Tuh, jam dinding yang ada di belakang itu kan ada angka. Selama ini yang kita tahu, ya, selama ini itu disebut sebagai angka apa? Kebanyakan kita menyebutnya itu sebagai angka Latin. Betul nggak? Kebanyakan kita ini menyebutnya angka Latin. Berarti selama sekian generasi, selama sekian abad, selama sekian keturunan, kita mewarisi kesalahan yang terus diwariskan. Kesalahan yang terus diwariskan dan itu berulang-ulang justru akan dianggap kebenaran. Sehingga yang salah tidak nampak itu salah, bahkan yang nampak itu sebuah kebenaran. Lihat itu. Kita nggak sadar, kita menyebutnya angka Latin, dan kita ngomong kepada setiap orang, kita ngomong pada generasi setelah kita, generasi Gen Z sekarang, kita sebut juga itu sebagai angka Latin. Padahal itu salah kuadrat, jahil murakkab. Sudah jahil murakkab, berarti apa? Ini akibat imperialisme yang terus kita dengar, istilah imperialisme yang terus kita dengar dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Bayangkan, padahal itu seharusnya tidak disebut sebagai angka Latin, karena angka Latin tidak pernah ada. Yang ada itu huruf Latin. Ya, huruf Latin itu ada. Kalau disebut saya makan nasi, ditulis pakai huruf Latin. Ya toh? Atau ditulis pakai huruf Arab juga bisa. Di Melayu, di Brunei, di Malaysia, itu bahasanya bahasa Melayu, tapi ditulis dengan huruf Arab. Jadi, huruf Latin itu ada. Kita pun pakai huruf Latin sekarang. Bahasa Latin juga ada. Misalnya, ora et labora. Jadi, ora et labora, bekerja dan berdoa. Itu bahasa Latin. Atau dulce et utile, itu bahasa Latin. Tapi kalau disebut angka Latin, itu nehi. Tahu nehi? Tidak ada. Yang ada itu angka Romawi, Roman number. Tahu angka Romawi? Ada huruf I besar, ada V besar, disebut angka berapa? 4. 1 I sama V itu 4. Kalau V dengan I berapa? 6. Kalau 5 V. Kalau 9 I dengan X. Kalau 10 X. Kalau X dengan I 11. Kalau X dengan I 12. Sekarang ya, XII plus XI plus VI, tolong jumlah. Sampai ila yaumil kiamah nggak bisa hitung. Karena memang angka Romawi tidak bisa digunakan dalam konteks matematik. Yang bisa digunakan dalam konteks matematik itu angka Arab. Angka itu angka Arab yang disebut Arabic number. Cuma kita nggak mengenalnya istilah itu. Kita malah menyebutnya angka Latin. Sampai sekarang orang Eropa menyebut itu sebagai angka Arab atau Arabic number. Kalau nggak percaya nanti pulang dari pengajian ini, klik atau sekarang aja klik Arabic number. Yang muncul angka itu. Sedangkan yang dipakai di mushaf kita ini itu disebut adadul hindi. Bukan dalam konteks angka Latin, bukan dalam konteks angka Arab.
Jadi kalau begitu, secara substansi, sebagai knowledge, sebagai pengetahuan, kita mengalami apa? Kesalahan yang diulang-ulang dari satu generasi ke generasi. Dan ini tidak sadar. Kita sendiri nggak sadar. Baru sekarang kan sadarnya. Kenapa baru sadar sekarang? Baru tahu. Dulu ya, ulama kita itu bijak sekali menggunakan istilah pelajaran apa? Al-Jabar. Pelajaran apa? Ilmu hayat. Karena apa? Islam itu sebagai peradaban. Disebut Al-Jabar, istilah itu sangat islami, tapi itu berkaitan dengan matematika. Kalau di Eropa disebut dengan istilah bukunya itu Introduction to the Algebra. Pelajaran Algebra. Maksudnya pelajaran matematika. Sekarang diganti dengan istilah matematika. Ya kan? Nggak ada nilai Islamnya di situ. Dulu istilah yang dipakai ilmu hayat. Sekarang diganti ilmu biologi. Islamnya ditanggalkan, dipinggirkan, dimanipulasi. Sehingga orang memahami Islam itu hanya di masjid. Orang memahami Islam itu hanya dalam konteks ritual. Di luar itu nehi Islam tidak berlaku. Ini kesalahan yang sangat-sangat fatal dan diwariskan secara tidak sadar. Ini pembiusan peradaban. Nah, bagaimana sekarang kita harus mulai memberikan semacam gerakan penyadaran terhadap generasi Gen Z. Ya, kalau ini kan sudah generasi kawak-kawak ini, bukan Gen Z lagi. Sementara di samping kita, yang membersamai kita, ini adalah generasi Gen Z. Jangan sampai terjadi yang namanya gap. Kalau gap itu terjadi, bahaya. Kenapa? Mereka akan mencari alternatif di luar kontrol kita. Maka saya harus berkata di pagi hari ini, jangan memisahkan diri dari generasi Gen Z. Kita generasi kawak-kawak ini yang disebut dengan generasi X harus mendampingi mereka mentransformasi pengetahuan Islam ini bukan hanya dalam konteks ritual, bukan dalam konteks agama semata-mata, tapi dalam konteks peradaban. Dan itu yang harus kita berikan penyadaran kepada mereka, bahwa Islam tidak asing. Islam itu sudah dipahami oleh non-muslim sebagai peradaban, bukan dalam makna sempit, tapi dalam makna luas. Nah, tentu saja ada kiat-kiatnya. Supaya apa? Supaya mereka bisa nyambung dengan kita. Ada kiat-kiat yang penting, yang sebetulnya sangat profetik. Kalau profetik itu berarti sesuai dengan yang diajarkan pola kenabian. Pendidikan itu basicnya. Kalau baca bukunya Dr. Muhammad Iqbal tadi, yang saya sebut di Construction of Islamic Thought, rekonstruksi pemikiran Islam, maka tidak mungkin kita lepaskan dari generasi antar generasi itu. Dan ada kiatnya, dan itu basisnya adalah edukasi, pendidikan. Tapi pendidikan itu dirusak sekarang. Padahal kalau kita lihat Quran, ditulis di surah yang sama, ditulis di ayat yang sama, 3 poin penting ini muncul. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, tidak otoriter. 3 poin penting ini. Di mana itu kita bisa baca? Di dalam kitab, dalam surah As-Saffat. Surah keberapa itu? Loh, gak apal. Surah keberapa? Kalau Al-Maidah 5. Kalau Ali Imran 3. Kalau Al-An'am 6. Kalau Al-A'raf 7. Loh, kok malah meneng kabeh. Ini pelajaran ya. Kalau kita ini cinta Quran, sering baca,
sering buka-buka, nggak perlu niat menghafal. Allah berikan kemudahan kita untuk nyantol. Nanti akan diberikan kemudahan langsung tiba-tiba. Ketika kita buka Al-Baqarah, kita ingat, oh itu surah kedua. Ingat. Percaya deh sama saya. Karena saya mengalami langsung. Dan teman-teman saya mengalami hal yang sama. Nggak ada niat untuk menghafal. Nggak ada niat. Diberikan kemudahan. Oh, surah 19. Oh, itu surah Maryam. Surah Al-A'raf. Oh, itu surah ke-7. Kalau surah Al-Isra, oh itu surah urutan 17. Kalau Al-Anbiya, oh itu surah 21. Hafal dengan sendirinya, padahal tidak ada niat menghafal. Apalagi kalau ada niat menghafal, Allah lebih berikan kemudahan. Itulah sebabnya orang yang sudah niat sejak awal sebagai seorang tahfidz, sebagai orang yang ingin hafal Quran, Allah berikan kemudahan semudah-mudahnya. Itulah anugerah Tuhan yang kita sembah, itu Maha Rahman, Maha Rahim. Berikan kemudahan. Disitulah faktanya. Kalau kita merangkak, Allah berjalan. Ibaratnya begitu. Kalau kita berjalan, Allah berlari. Semakin intensif. Kita sederhana, Allah lebih dari itu. Nah, kembali ke tadi pembahasan. Surah Al-A'raf, surah 37, ayat yang ke-102. Ayatnya itu sederhana, kita pasti hafal itu. Cuma kadang-kadang kita nggak ngeh. 3 komponen penting yang dibicarakan tadi itu. Pertama, komunikasi. Kedua, kejujuran. Ketiga, yang disebut dengan istilah tidak otoriter, termaktub di ayat itu. Pertama apa? Disebutkan apa? Generasi senior mengatakan kepada generasi junior, mentransformasi dengan komunikasi yang penuh dedikasi, penuh dengan ungkapan psikologi, bukan sekedar pewarisan darah, bukan sekedar pewarisan antar generasi. Redaksinya menggunakan kata-kata kunci. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Maka tatkala anak itu menginjak usia baligh. Bahasa Quran itu jeli. Bahasa Quran itu jelas. Baligh. Kalau disebut baligh, ini khas istilah Qurani. Kalau istilah ini dipelajari dalam konteks kitab-kitab tafsir, kalau di kitab tafsir yang tebal, misalnya tafsir At-Tabari, tafsir Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil Ma'thur, tafsir Ibnu Katsir, tebal. Tapi kalau mau yang paling sederhana, yang paling kecil di antara semua kitab tafsir yang dipelajari di pesantren, itu tafsir Jalalain. Pernah baca ya? Tafsir Jalalain, hanya 1 jilid, dan itu ringkasan sudah. Yang paling ringkas saja memberikan informasi detail apa yang dimaksud dengan istilah baligh. Falamma balagha, baligh diterjemahkan dengan istilah usia 13 tahun. Kalau usia 13 tahun sekarang ini SD atau SMA? SMP. Usia 13 tahun, ya. Dan istilah yang dipakai Quran ini dikonfirmasi oleh dokumen di luar Quran. Pernah baca buku saya yang kemarin itu? Hah? Sudah baca selesai? Loh, gak diwoco. Anjani males kabeh. Buku itu dibaca, bukan untuk bantal tidur. Tapi minimal kalau kita sudah lelah membaca, berikan pada anak-anak muda itu. Generasi Gen Z itu. Mereka itu pencarian. Mereka itu haus pengetahuan. Mereka itu cari jawaban. Kalau tidak ada jawaban yang tepat, mereka cari jawaban yang lain. Kalau kita tidak bisa memberikan kepuasan, mereka cari kepuasan lain. Dan itu bahaya. Maka perlu amunisi. Dan panjenengan sudah punya amunisi. Cuma amunisinya nggak dipakai. Pakai tidur. Harus dibaca. Sampai mana tadi saya? Oh. Jadi
istilah yang dipakai Quran itu universal, meskipun pakai istilah baligh. Ya, usia berapa tadi? 13 tahun. Ternyata istilah ini dikonfirmasi dalam tradisi lain. Ada istilah bar mizwah, ada istilah bat mizwah. Ya. Kalau istilah bar mitzvah itu anak laki-laki yang sudah dikenai hukum Taurat. Nah, usia berapa itu? Usia 12 tahun. Sedangkan anak perempuan disebut bat mizvah. Bat mizvah berarti anak perempuan yang sudah dikenai hukum Taurat, pelaksanaan hukum Taurat, usia 13 tahun. Berarti ranknya itu 12-13 tahun. Berarti valid data Quran. Dan itu menunjukkan usia pubertas. Pada masa itu anak sudah semacam punya cara berpikir. Nalarnya sudah main. Nalarnya sudah dipakai. Berarti istilah yang dipakai Quran itu istilah yang sangat detail, sangat universal, bukan istilah eksklusif. Dan itu bisa diajak bicara dan bisa diajak komunikasi untuk mendayakan nalarnya. Dan itu mentransformasi pengetahuan harus dalam konteks itu. Kalau di bawah usia itu dia hanya menerima perintah, tidak ada diskusi, tidak ada bantahan, harus otoriter dalam arti umum. Tapi kalau usia itu nggak bisa. Itulah komunikasi yang positif, dan itu harus dengan hati, bukan hanya sekedar komunikasi biasa. Makanya Quran menggunakan redaksi apa? Ya bunai, bukan ya ibni. Kalau ya ibni menunjukkan itu relasi biologis semata-mata, tapi ya bunai bukan sekedar relasi biologis, tapi relasi keintiman, daya sentuh psikologi dimainkan di situ. Mentransformasi pengetahuan, memberikan pengetahuan, kalau tidak dengan hati bahaya. Komunikasi tidak jalan. Dan sekarang komunikasi itu sudah dirusak. Tahu komunikasi sudah dirusak sekarang? Apa buktinya? Sambil contoh sederhana, praktek langsung. Suami istri duduk satu sofa, di depannya hanya satu meja, dipisahkan oleh sehelai kain, saling bersentuhan tapi tidak saling menyapa dan tidak saling komunikasi. Asik masing-masing dengan HP-nya. Real nggak sekarang? Ini komunikasi yang benar atau enggak? Suami ada di ruang tamu, istri ada di belakang, manggilnya tidak saling bertemu, manggilnya SMS. Real enggak sekarang? Anak ada di kamar, orang tua berdua ada di ruang tamu, manggilnya bukan dengan face to face, saling bersentuhan, saling mengucap, tapi melalui apa? SMS. Fatal nggak kayak begini? Jadi hampa dalam keluarga. Sekarang perhatikan, suami istri, anaknya 4, HP-nya berapa? 5. Silakan jawab sendiri. Minimal itu HP-nya berapa? Nggak mungkin 4, 6, iya kan? Suami sendiri, istri sendiri, anak masing-masing sendiri. Kalaupun sepeda motor, tahu sepeda motor ada 2, nggak mungkin HP-nya tuh 2, HP-nya minimal 6. Real nggak sekarang? Yang saya maksud bukan saya tidak mengizinkan pakai HP, bukan itu maksud saya. Tapi kadang kita ini diperbudak oleh HP, bukan mengendalikan HP. Kita ini ditaklukkan oleh HP, bukan kita yang menaklukkan atau memanfaatkan HP. Inilah kebijakan yang ngawur, kebijakan yang salah. Artinya selama ini kita diperbudak oleh apa?
materi seperti ini. Padahal seharusnya kita mengendalikannya, bukan diperbudaknya. Ini kesalahan yang sangat fatal. Dan ini kalau terus-terusan, maka rumah tangga kita, anak-anak kita jauh dengan kita, dan dia akan mencari solusi, mencari jawaban di tempat lain. Makanya sekarang ini aneh. Apa contoh konkretnya? Mahasiswa ya sudah tidak dekat sekali dengan orang tuanya. Anak-anak SMA sudah tidak dekat sekali dengan orang tuanya. Mereka asing dengan orang tuanya. Kenapa? Nggak pernah terjadi komunikasi. Kalaupun terjadi kontak hanya melalui HP, itu pun kalau emergensi. Itu real sekarang. Dan ini penyakit masyarakat yang harus segera dibenahi, harus segera diinjeksi, harus disembuhkan. Kalau enggak, terus berlarut, fatal itu. Jangan salah bila sekarang ada ateis baru. Jangan salah sekarang, ada yang sudah ngaku di depan saya langsung, mahasiswa itu, Pak, saya sekarang ateis. Kok bisa begitu? Kenapa? Ternyata saya investigasi, dia sudah jauh dengan orang tuanya, tidak terjadi komunikasi dengan orang tuanya, dia asik dengan dunia maya. Asik dengan dunia maya, dia dapat solusi, kemudian apa? Dia mengikrarkan diri sebagai ateis. Bahkan yang lebih parah lagi, sudah mengaku sebagai LGBT. Parah nggak kayak begini? Dari mana? Karena dia sudah lepas komunikasi, diskomunikasi dengan keluarga, diskomunikasi dengan komunitas yang saleh. Dia sudah menyimpang, cari jawaban di tempat lain. Dan ini fatal, dan ini real. Bagaimana cara memperbaiki? Mulai dari diri kita masing-masing. Sudahkah kita ini benar hidup kita? Sudahkah kita ini kesalehan hanya untuk kita sendiri? Memang kita saleh di sini, di rumah masing-masing saleh. Betul enggak? Renungkan. Yang kedua, kejujuran. Nabi Ibrahim berkata apa kepada generasi junior? Dia berkata sederhana, tapi itu benar-benar diteladankan dalam Quran. Nabi Ibrahim berkata apa? Inni ara fil manam anni azbahuka. Kalau kita ngerti redaksi bahasa Arab ini, ya, kata demi kata yang disusun dalam Quran, kata-kata itu diucapkan berat, intonasinya saja berat. Inni ara fil manam anni azbahuka. Itu berat, banyak sama orang Arab. Itu kalau ngomong itu berat. Dan ini ada konteksnya. Susunan kata itu berat diucapkan, sekaligus kata-kata itu yang disusun mengandung konsekuensi yang berat. Konsekuensi yang berat itu apa? Karena dia dihadapkan pada dua opsi. Opsinya apa? Yang diajak komunikasi itu, kalau jawabannya sami'na wa ata'na, itu ibarat langit terbelah. Tapi kalau yang diajak komunikasi jawabannya sami'na wa asaina, celurit ada di depannya. Paham maksud saya? Ini jangan dipahami begitu ya. Ini bahasa sastra. Kira-kira itu konsekuensinya berat enggak? Berat. Kalau kita ngomong gitu kepada anak kita, kira-kira apa yang kita hadapi? Berani ngomong gitu? Hah? Aku bermimpi menyembelih engkau. Kira-kira jawaban anak kita apa? Pak Bledew ya. Ini jawaban yang berat dan konsekuensinya berat. Ketika kata-kata itu diucapkan, ada dua opsi. Sami'na wa ata'na atau sami'na wa asaina. Nggak ada istilah ketiga. Tapi alhamdulillah, ternyata anak itu berkata sami'na wa ata'na. Berarti apa yang kita pikirkan, fakta terjadi. Apa yang kita maksud, terjawab sudah. Itu betul-betul membahagiakan kita. Tapi kejujuran itu penting.
Yang disampaikan itu penting, tapi kejujuran ini sekarang sudah mulai hilang. Kejujuran ini sekarang sudah mulai ditiadakan. Bahkan kejujuran sekarang itu dimanipulasi, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Buktinya apa? Hah? Contoh sederhana. Ini kan ada lembaga pendidikan di belakang tuh. Mudah-mudahan di sini ada yang profesinya sebagai guru, baik SD, SMP, SMA, atau TK, atau apa deh. Pokoknya sebagai edukator, sebagai pendidik, seharusnya sekarang kita harus ekstra. Jangan take for granted. Kalau kita taken for granted, terima apa adanya, itu justru bahaya. Dan bahayanya tingkat tinggi. Contohnya apa? Kita memerintahkan anak-anak kita untuk buat makalah, misalnya, buat karya, baik itu individu maupun kelompok. Biasanya kalau mereka sudah setor, Pak, ini makalah yang kami buat. Oke, setelah itu langsung kita nilai. Tidak di cross check, tidak kita baca. Sekarang terjadi nggak itu? Tidak kita baca. Apakah betul itu karya mereka? Apa betul itu karya pribadinya? Ternyata sekarang sudah marah. Itu bukan karya mereka, itu karya AI. Kalau karya AI, berarti itu bukan karya asli dia, bukan karya mereka, tapi hanya copy paste. Kalau sudah copy paste, kita tidak kontrol itu, kita tidak koreksi itu menumpulkan nalar mereka. Dan secara serius kita memupuk itu dari hari demi hari. Berarti ini melatih ketidakjujuran, enggak? Ketidakjujuran. Dan ini fatal. Kalau itu terus diulang, makanya kadang-kadang aneh juga. Di kampus juga begitu. Ini yang salah waktu masuk kampusnya, atau dulu waktu masih SMA, atau SD, atau SMP-nya. Kalau saya gampang. Halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, harus minimal ada catatan kaki di bawahnya, satu referensi. Siapa penulisnya, apa judul bukunya, diterbitkan di mana, terbitan tahun berapa, halaman berapa, sehingga saya bisa cek itu dari buku apa. Kalau tidak ada, saya coret halaman per halaman. Kenapa itu? Karena itu melatih supaya mereka jujur. Sebab kalau tidak, itu bahaya. Kalau dalam hal begitu saya tidak jujur, kalau lepas dari kuliah, dia akan melakukan korupsi di tempat-tempat lain. Dan itu kalau kita nggak waspada begitu, ini salah sebagai pendidik. Kita akan ditanya, dituntut di muka pengadilan ilahi besok. Karena apa? Kita mau enaknya sendiri. Kadang-kadang anak saya sendiri protes di hadapan saya. Pak, itu gurunya nyuruh anak-anak buka halaman ini, kerjakan. Dia di depan main HP sendiri. Ada nggak model gitu? Fakta real, anak saya yang cerita. Oh, itu gurumu nggak benar begitu, itu nggak boleh gitu. Saya hanya mengatakan demikian. Tapi ini marah, sangat marah. Nggak bisa begitu. Ini kalau kita salah memanage, bahaya. Mungkin sederhana, Allah cuman gitu doang. Betul, cuman gitu doang. Tapi ini dampaknya serius. Ketidakjujuran itu kalau terus dipupuk, itu akan menjadi kebenaran terus. Sebagaimana tadi ya, soal angka Latin. Iya. Kadang-kadang kita sendiri itu menggunakan agama sebagai bumper untuk ketidakjujuran kita. Apa itu? Katanya sekarang, orang menikah lebih dari satu boleh enggak? Nah, ayo. Boleh, ya? Oke, sekarang. Ini istri pertama nggak dikasih tahu, ya. Kemudian istri pertama tanya, besok mau kemana Pak? Besok aku ada tugas dari kantor selama 4 hari, jadi mungkin aku nggak pulang. Padahal kembok enom. Ini kalau sekali ngomong begitu, kalau berkali-kali, seumur hidup dia berdusta, dia tidak jujur.
Dan dia beralasan, kan tidak ada kewajiban memberitahu istri yang kita punya. Berarti dia menggunakan dalil agama untuk memanipulasi. Marak nggak seperti ini sekarang? Hah? Sopo? Ya orang lain, bukan di sini. Jadi agama itu bukan kulit. Agama itu substansi. Bukankah kita diajarkan melalui Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa antara tindakanmu dengan perkataanmu itu tidak nyatu? Itu diajarkan dalam Quran. Kejujuran itu penting dalam banyak level. Ini saya kasih contoh yang sederhana aja ada di depan kita. Belum lagi tingkat kenegaraan dan lain-lain. Kadang-kadang kalau bicara agama itu serius sekali. Bahkan sampai urat leher itu sampai kelihatan tuh. Berdebat mengenai mana yang sahih, mana yang tidak sahih, mana yang doif, ini alasannya ini itu dan sebagainya. Luar biasa kalau berdebat soal dalil. Ya. Dan kasusnya ada di depan kita, betul-betul di depan kita. Perhatikan itu antara Muhammadiyah dengan NU sampai sekarang nggak pernah selesai soal kunut kan? Betul kan? Dalilnya sama-sama beradu argumentasi yang ini dan itu dan seterusnya. Dalilnya kuat. Muhammadiyah dan agama dipisahkan oleh soal kunut, tapi mereka disatukan oleh tambang nikel. Serius kan? Jadi kadang-kadang nggak nyambung. Mereka memisahkan antara soal agama dengan yang di luar itu. Padahal Islam itu holistik, keseluruhan. Ada bicara ekonomi, ada bicara soal sosial, ada bicara kedokteran, ada bicara lain-lain. Semua ada di dalam Quran. Prinsip ekonomi dalam Quran jelas. Memang pakai bahasa yang sederhana. Misalnya umat Nabi Shu'aib, karena sebagian besar mereka rata-rata mengurangi timbangan. Yang dibicarakan itu bukan soal timbangannya, bukan benda timbangan. Apa itu namanya? Hah? Timbel. Bukan timbelnya yang dibicarakan, tapi melakukan korupsi terhadap nilai itu. Kalau sudah begitu, ini maknanya luas. Apapun korupsi bentuknya, dia menyalahi Quran. Dalam bentuk apapun. Dan ini sudah menjadi habit nggak sekarang? Banyak mafia, bukan hanya soal di pasar, sampai soal haji saja dikorupsi. Betul nggak? Kuotanya misalnya 10 untuk reguler, yang dikasihkan cuma 2, yang 8 dijual untuk yang furoda. Harganya lebih mahal. Uangnya masuk kantong pribadi. Terjadi nggak itu begitu? Siapa? Ya itu orangnya. Jadi kadang-kadang orang itu casingnya kelihatan agamis, tapi bobrok dalamnya. Kalau begini, ini bukan agama yang diajarkan Quran. Ini agama model orang Yahudi. Secara casing, iya, tapi dikritik secara substansi, dan Islam datang dalam konteks itu. Oke, yang kedua, kejujuran. Penting ini kejujuran, apapun risikonya. Memang harus ada kiat-kiat tertentu menyampaikan itu. Ya, tidak langsung to the point. Memang beda ya, orang Batak dengan orang Jawa. Kalau orang Batak itu kan langsung to the point. Mereka nggak masalah, tapi kalau orang Jawa itu kalau to the point, kira-kira apa itu reaksinya? Makanya perlu kiat. Tapi yang penting jangan menyalahi kejujuran itu. Itu. Karena setiap suku bangsa itu punya kearifan masing-masing. Kalau orang Jawa kan ngono ya ngono ning ojo ngono. Kalau orang Batak apa itu? Orang Batak. Ya orang Batak itu ya sebloko suto ya. Apa adanya udah. Ngomongnya ya begitu. Nah, yang penting kejujuran. Yang ketiga ini jangan lupa. Ya, ini berkaitan dengan generasi Gen Z itu penting. 1, komunikasi. 2, kejujuran. 3, nah ini yang penting. Fandur madza tara.
bagaimana menurut pendapatmu. Artinya apa? Beri ruang mereka untuk bicara. Jangan kita ini otoriter. Kebanyakan kita ini menganggap generasi Gen Z, anak-anak kita ini berada dalam kekuasaan kita 100%. Dia lahir dari benih kita, dia lahir dari rahim kita, maksudnya rahim istri kita. Memang betul, dia berada dalam kekuasaan kita, dalam tanda kutip. Tetapi beri mereka ruang untuk bicara, beri mereka ruang untuk bernalar. Dan ini prinsip Quran. Tidak ada otoriter dalam Islam, sekalipun itu anak kita. Nabi Ibrahim saja memberikan contoh, fandur mada tara, bagaimana menurut pendapatmu. Tapi alhamdulillah kalau anak itu saleh, dia berkata apa? Sami'na wa ata'na. Itu yang membuat kita bahagia dan bangga. Tapi kalau memberontak, wah itu membuat kita pedih, membuat kita sedih. Tapi prinsipnya adalah memberi ruang mereka untuk bernalar. Dan dengan cara itu estafet itu terjadi. Karena kita pernah menjadi junior, kemudian jadi senior. Yang generasi junior nanti akan jadi senior menurut zamannya. Oke, tiga hal penting ini jangan lupa. Nanti pulang dari rumah apa? 3 hal ini. 1, komunikasi. 2, jujuran. 3, jangan otoriter. Maksudnya beri ruang untuk bicara. Dan itu kalau bisa tradisikan, meskipun tidak continue, makan bersama. Tapi bukan makan bersama itu hanya makan bersamanya, tapi makan bersama untuk curhat, saling komunikasi. Tapi kebanyakan kita ini aneh, yang orang tua laki makan di ruang tamu, yang orang tua perempuan makan di dapur, yang anak-anak makan di kamar masing-masing. Ada nggak kayak begini? Ada. Jadi nggak ada komunikasi, makan ya, tapi komunikasi nggak jalan. Syukur alhamdulillah di antara kita masih ada tradisi makan bersama ini, makan bersama itu. Tidak harus ke restoran yang high qualified, bisa makan di rumah, bisa makan di warung, bisa makan di warteg, di geprek, ayam geprek. Yang penting bisa saling curhat. Dan itu harus mulai diubah cara kita ini. Jangan sampai soleh hanya soleh sendiri, harus secara bersama. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan mengubah cara hidup kita. Baik, ada yang mau tanya? Kemarin saya diskusikan, seperti ini kan memang saat ini ya, kondisi seperti ini. Kadang-kadang kami itu berpikir, kami kan khususnya tadi ya, usia udah kawakan dan udah di luar area pendidikan. Alangkah baiknya kalau hal seperti ini dari satu seperti ini, apa itu ruang yang paling tepat sekarang di Bakau Militer, di pondok pesantren, di Bakau Militer. Alangkah pemahaman seperti itu ditanyakan ke situ, karena kalau dibaca kita lihat sendiri bahwa 90% adalah udah orang-orang yang berumur dan di luar area yang tidak punya kebijakan, tidak punya kewenangan, tidak punya kebetulan. Alangkah pemahaman seperti tadi, bagaimana kalau itu ditambahkan di beberapa pendidikan yang anak-anak ada situ di pondok pesantren, sehingga tadi informasi tadi yang sudah banyak terputus ya sebenarnya benar tapi tidak menjadi salah dan turun-turun. Kira-kira tidak bisa. Ya, jadi ini sudah menjadi tradisi yang sudah saya lakukan. 1, secara umum saya ngomong dimanapun tempatnya sudah ada rekaman. Ya, rekaman ini pasti diupload. Kalau diupload pasti dengar oleh semua elemen. Ya, artinya apa? Saya menggunakan media sekarang sebagai sarana untuk melakukan apa? Revisi, dan itu pasti akan dilihat banyak orang. Saya bersyukur itu. Yang kedua, saya memanfaatkan jaringan pesantren, dan sekarang saya sudah singgah pesantren-pesantren.
Jadi ngobrol dengan yang empunya pesantren, hal-hal kayak begini ini sudah saya bicarakan, dan luar biasa dampaknya ada perubahan. Meskipun kadang-kadang ada clash di antara mereka sendiri, yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu, ya kan? Kan pemiliknya tidak tunggal, ya kan? Ada yang idealis, ada yang pragmatis. Kalau idealis enak, tapi yang pragmatis itu yang masalah. Tahu pragmatis? Pokoknya dapat cuan selesai. Nah, ini bahaya. Ustadz pun ada yang pragmatis, pokoknya dapat cuan selesai. Ini nggak berkah hidupnya. Serius saya bilang. Guru juga begitu. Kalau sekedar ingin dapat cuan setiap bulan, nggak berkah hidupnya. Kenapa? Tujuan dia diciptakan, punya talenta sebagai pendidik, berikan dia solusi yang terbaik. Tapi masalahnya, apapun profesi yang ada sekarang, baik yang agamis, yang tidak agamis, rata-rata hidupnya hanya untuk cuan. Ini celaka 12 kata orang. Ya. Jadi jaringan pesantren sudah saya mulai, dan sekaligus dengan konteks negara, saya melalui para jenderal yang membersamai saya, mensupport saya untuk bicara dengan itu. Meskipun saya belum masuk ke soal pokoknya itulah. Tapi yang penting saya bisa mempunyai kontribusi, dan itu bisa diambil manfaatnya. Artinya semua jaringan harus kita libatkan, dan itu nggak bisa berjuang sendiri, itu harus bersama-sama. Saya meskipun mengatakan begini sampai mulut saya berbusa, kalau nggak didukung dengan yang lain, ada yang gembosi di tengah jalan, nggak percuma. Ada yang fitnah ini, fitnah itu, dan sebagainya. Tapi kebal saja saya, mau difitnah itu, mau difitnah ini, sakarepmu, I don't care. Saya terus berjalan. Ibaratnya anjing anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya. Lah kesel-kesel dewi sing fitnah itu. Saya begitu aja prinsip saya. Jadi semua jaringan. Jadi kalau kita masih punya peran di lingkaran itu, optimalkan peran itu. Tapi kalau sudah kita di luar lingkaran itu, ya minimal kita support. Minimal kita support. Kalau support berarti masih punya peran enggak? Masih. Bukan berarti tanpa peran, masih punya peran. Misalnya, masih bertugas sekarang, harus itu dioptimalkan tugas itu. Tapi kalau Ustadz saya sudah pensiun, bukan berarti pensiun itu hanya di dalam rumah, tapi pensiun dia punya aware, sense of belonging, harus punya rasa kepemilikan. Saya punya kepedulian dengan pendidikan ini. Bagaimana support saya, meskipun bukan sebagai ketua yayasan, bukan sebagai pengurus yayasan, tapi orang luar, tapi bisa support. Enggak, bagaimana caranya? Apapun support itu. Yang penting punya kontribusi. Kecuali kalau kita sudah meninggal, baru kita sudah selesai tugas kita. Itu aja. Kita nggak tahu kan kapan kita meninggal. Banyak contoh yang terbaik di depan kita. Baru saja Ustadz Yahya Waloni meninggal. Setelah khutbah, Allah memanggil dia. Nikmat enggak itu? Saya kepingin kayak gitu, tapi saya nggak tahu takdir saya besok. Saya nggak tahu. Tapi kita semua ingin husnul khotimah. Nah itu, sampai di akhir hayat. Jangan orientasi hidup ini materialistik, ya. Yang membedakan tadi peradaban Barat dengan peradaban Islam, peradaban Barat itu materialistik. Kalau peradaban Islam itu spiritualistik. Contoh sederhana apa itu yang materialistik? Contoh sederhana ya, paling gampang. Kalau materialistik itu investasi dunia. Kalau spiritualistik itu investasi akhirat. Contohnya tadi, orang parkir, diniatkan parkir, itu investasi dunia, itu materialistik. Ini peradaban Barat. Parkir, keluar uang, kendaraan aman, selesai. Itu aja. Tapi kalau kita sebagai mukmin, muslim, harus berorientasi peradaban Islam. Apa itu?
Bukan diniatkan parkir, niatkan sedekah. Uang keluar, kendaraan aman, kita sedekah kepada orang lain. Dan pahala akhirat menanti di sono. Sama-sama keluar uang, tapi hasilnya beda. Kenapa? Yang satu takut dengan Allah, yang satu hanya sekedar materialistik saja. Nah, itu bedanya. Saya kira demikian ya yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi hidup kita. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.